Selamat siang Sri Kandis TC. Bagaimana kabar hari ini? Harapannya semoga Anda selalu sehat dan selalu tetap di rumah. Karena kita saat ini masih PJJ. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Anda sudah menjalankan PTS dengan kemampuan masing-masing dan juga tugas yang terkait tentang PKWU Anda juga sudah mengirimkan. Bagi yang belum, nanti kita cek bersama-sama. Tapi harapannya teman-teman yang misalnya di sini ada gangguan terkait tentang pembuatan, Anda bisa selalu kontak kami melalui saya atau Pak Lili. Dan Anda kan sudah ada nomor WA-nya. Nanti silahkan Anda hubungi saja. Oke, untuk hari ini kita akan membuka karya-karya Anda tentang logo. Tapi sebelum itu, tugas kemarin kami mengirimkan sebuah tugas yaitu tentang video tentang masak. Nah, kaitannya tentang masak itu adalah kolaborasi dengan kami yaitu PKWU Desain dan Tata Boga. Nah, kemarin beberapa temanmu sudah mengumpulkan dan ternyata hasil masakannya terlihat kalau dari tampilan video itu terasa enak. Tapi semoga itu juga kalau dirasakan enak juga sih. Nah, pada beberapa yang saya komentari bahwa pada saat beberapa teman yang di sini mengumpulkan video tentang masak, di sini contoh ada kelas 12 IPA 1 yaitu tentang pembuatan noodle itu bakmi berbahan herbal sepertinya kalau di sini. Nah, pada saat Anda mengajak seorang orang lain atau keluarga, pastikan membuat story-nya agar nanti di awal hingga akhir itu sesuai dengan skenario Anda yang Anda buat. Nah, untuk bagi teman-teman yang tugasnya belum dikumpul, ya tetap kami tunggu. Dan apabila ada kendala teknis, kalau tentang masak ya Anda bisa hubungi Bu Nula. Tapi kalau terkait tentang teknis pembuatan editing video bisa hubungi kami. Dan durasinya berhubung kita upload ya jangan lama-lama ya. Misalnya di bawah 10 menit. Di bawah 10 menit itu sudah lama banget. Jadi Anda memang benar-benar harus menekankan tentang buat story. Nah, ini beberapa masakan. Kemudian nanti orang yang ditunjuk keluarga atau kerabat ya pastikan disiapkan dia mau cerita apa. Kemudian Anda bahan-bahan ya juga diberikan istilahnya semacam teks atau tulisan. Oke, semacam itu ya. Nah, untuk tugas bagi teman-teman yang belum ngumpul segera. Nah, nanti akan kami bantu untuk upload. Nah, harapannya nanti ini bisa menjadi inspirasi Anda. Nantinya kalau Anda misalnya bisa masak dan ingin masuk ke dunia bisnis kuliner, Anda bisa ini menjadi sebuah peluang yang sangat bagus juga kalau memang Anda berniat untuk masuk ke dunia bisnis. Oke, nah pada saat sekitar 2 minggu yang lalu sebelum PTS, ini ada penugasan yaitu tentang pembuatan logo. Nah, dari beberapa logo yang kami cek di sini ada 8 kelas, ada 10 IPA 5, 12 IPA 5, 12 IPA 4, 12 MIPA 3, 12 MIPA 2, 12 MIPA 1, IPS 12 IPS 2, 12 IPS 1 dan 12 BB. Itu kami sudah mengirimkan sebuah link untuk pengiriman tugas di mana pembuatan logo ini adalah tugas bersifat individu. Nah, yang Anda kirim tipe filenya PNG. Nah, ukurannya di sini sudah
20 cm 20 cm. Nah, untuk kelas IPA 5 beberapa hampir sudah semuanya mengirimkan. Saya ucapkan terima kasih. Anda sudah mengirimkan logonya. Kelas 12 IPA 5 ini ada Agnes, Tatiana, ada Absari. Ini kita lihat. Nah, ini temanya adalah tentang guru wali kelasnya yaitu Pak Jun, maka nama timnya Junan Duar. Wah, ini favoritnya kelas IPA 5 ini. Contoh-contohnya nih, sebagai contoh bahwa gambar PNG itu biasanya di latar belakangi dengan gambar kotak abu-abu dan putih. Nah, kenapa sih tipe filenya PNG? Tujuannya pada saat dia ditempelkan ke sebuah produk, kaos, misalnya berbahan keramik atau kertas, dia tidak membawa background, jadi tampil dengan maksimal. Ini kita lihat tugas dari produk buatan dari Maria Astuti. Nah, pada saat proses pembuatan logo, Anda di sini diperbolehkan untuk membuat menggunakan teks saja atau kombinasi gambar. Bagi teman-teman yang sudah mengumpulkan, saya ucapkan terima kasih dan penilaian juga sudah. Tapi bagi yang belum, yuk segera dikumpulkan. Ada beberapa kelas yang sudah selesai semua dan nanti tinggal penentuan logo mana yang mau dipilih. Nah, bagi yang belum membuat, tetap kami tunggu karena ini sebagai tugas individu Anda, ya. Oke. Kemudian pada saat Anda membuat logo, kami tidak membatasi aplikasi yang digunakan seperti yang digunakan oleh Livia. Misalkan Livia menggunakan Adobe Illustrator, boleh. Atau menggunakan aplikasi yang berbasis Android, boleh, silahkan. Dan kami tidak membatasi aplikasi yang ditetapkan. Oke. Nah, nantinya pada saat Anda membuat logo, bagi yang sudah, nanti akan ada proses pemilihan siapa, tentukan logo mana yang dipilih, kemudian yang terpilih satu logo tersebut, pastikan nanti pilihlah file PNG. Nah, bagi misalnya kalau proses pembuatannya kemarin yang dikirim ke Google Classroom masih berupa JPG atau PDF, ya nanti minta file dari si pembuatnya, yaitu tipe filenya yang PNG, agar nanti pada saat diterapkan seperti ini. Misalnya di sini ada beberapa contoh merchandise, mau diterapkan di tote bag, kaos, topi, atau mug, bisa langsung ditempel logo tersebut. Nah, untuk desain-desain tambahan, silahkan nanti Anda menentukan dari masing-masing kelompok tim di kelas. Nanti silahkan Anda memikirkan produk yang akan ditampilkan nanti pada saat pameran itu mau apa. Mau tote bag, kaos, mug, atau misalnya berupa topi, atau misalnya cover soft case sebuah handphone, itu juga bisa. Kami persilahkan. Kemudian Anda tentukan produknya apa. Kemudian silahkan nanti Anda membagi di dalam kelompok. Misalnya dalam satu kelas itu ada 31 kelas, 31 siswi. Nah, di dalam 31 siswi ini silahkan Anda membagi. Misalkan, di dalam satu kelompok yang membuat tote bag, kemudian satu kelompok membuat
desain mug. Kemudian satu kelompok lagi membuat desain topi. Silahkan. Nah, nanti dari beberapa macam desain itu nanti menjadi tugas individu masing-masing lagi, yaitu berupa desain merchandise. Nah, nanti desain tersebut akan ditampilkan di dalam sebuah web. Nah, webnya tersebut nanti isinya yaitu produk-produk dari kelas Anda. Jadi nanti di web tersebut ada semacam 8 halaman lah. Nah, satu halaman itu mewakili dari kelas Anda. Misalkan di sini ingin menampilkan produk merchandise berupa tote bag, kaos, kemudian atau produk merchandise yang lain, itu boleh, silahkan. Nah, nanti pada saat dibagi, kemudian nanti desain-desainnya itu keputusan kelas mau yang dipilih desainnya yang mana. Ya mirip pada saat Anda membuat logo, itu kan yang dipilih satu. Nah, pada saat membuat desain, nanti masing-masing individu membuat desain merchandise masing-masing, kemudian ada penggunaan logo, semacam istilahnya kalau di sini logo misalnya sebuah perusahaan namanya Dagadu, itu ada sebuah perusahaan kaos. Nah, logonya Dagadu misalnya. Nah, desainnya kan macam-macam. Nah, mirip, nantinya Anda akan membuat desain seperti itu. Nah, pada saat Anda menentukan sebuah merchandise, kaos, tote bag, pastikan nanti tentukan rumah produksinya di mana. Istilahnya nyetak. Nyetaknya mau di mana? Harganya berapa? Nah, pada saat harganya berapa, nanti Anda tentukan harga jualnya berapa. Seperti itu ya alurnya. Ada desain, Anda menentukan tempat nyetaknya, kemudian apabila nanti produknya itu ditayangkan di dalam web, nanti ada orang yang pesan, Anda berarti harus menentukan harganya dulu. Anda mau mengambil istilahnya margin keuntungannya berapa? Misalnya sekitar 10-20%. Nah, nanti Anda dalam mengirim sebuah desain merchandise-nya itu harga sudah tercantum dan Anda juga sudah memikirkan ongkirnya. Kalau nanti ada yang pesan kemudian dikirim ke rumahnya, atau bisa juga mengambil di sekolah misalnya, atau Anda mencantumkan harga di web kemudian itu belum ongkos ongkir. Jadi ongkos ongkir dihitung setelah ada yang pesan, semacam itu. Oke, itu yang menjadi apa istilahnya proyek berikutnya. Jadi pesan saya tetap semangat. Jika ada kendala, Anda bisa menghubungi saya atau Pak Lili. Untuk nomor yang bisa Anda hubungi, Anda kan sudah pernah mencatat nomor saya sama Pak Lili. Ya, Anda bisa melihat di web. Ya. Yang dengan judul Technopreneur. Oke. Itu dari saya. Harapannya Anda selalu semangat, tetap menjaga kesehatan, dan tetap fokus. Oke, hari ini sekian dulu. Selamat siang dan selamat melanjutkan tugas berikutnya. Stay sehat, stay taat, stay hebat. Selamat siang.